Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Maya Utami Dewi Mkom pada mata kuliah Sistem Operasi. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang komponen dari sistem operasi. Mengingat komponen dari sistem operasi ini cukup banyak, ada 8 komponen, dan pada pertemuan sebelumnya Bu Maya sudah menjelaskan ada 3 komponen yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu terdiri dari ada manajemen proses, ada manajemen memori utama, dan manajemen secondary storage. Nah, untuk kesempatan kali ini akan saya lanjutkan mengenai manajemen sistem input dan output. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi manajemen sistem I/O. Pekerjaan utama yang dilakukan sistem komputer selain melakukan sebuah komputasi adalah masukan atau keluaran yang disebut dengan proses input atau proses output. Apa saja sih yang masuk dalam pekerjaan proses input dan output itu? Katakanlah kalau proses input itu kita melakukan perintah untuk membuka sebuah layanan. Misalkan saja membuka aplikasi Word, kemudian kita membuka aplikasi Excel, membuka aplikasi PowerPoint, mungkin membuka browser dan sebagainya. Ini adalah proses input. Nah, kemudian untuk outputnya sendiri itu adalah ketika kita meminta sistem tadi untuk membuka beberapa aplikasi tadi, nanti akan muncul output, yaitu aplikasi-aplikasi yang kita inginkan untuk dibuka. Nah, tentunya dalam proses ketika kita mengklik aplikasi tersebut, ya, terutama untuk shortcut-shortcutnya tadi, itu kan ada proses yang berjalan di dalam sistem operasi tadi. Nah, begitu sudah selesai, maka akan muncul aplikasi tersebut dalam bentuk layanan yang utuh, ya. Jadi nanti tinggal kita klik, kita mulai masuk. Mungkin kalau Word, ya, kita mulai membuka dokumen, mungkin mulai membuat file baru, atau mungkin katakanlah mulai melakukan proses penyimpanan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah yang disebut dengan pekerjaan melakukan masukan atau keluaran, atau yang disebut dengan input dan output. Nah, dalam kenyataannya, waktu yang dibutuhkan untuk komputasi itu lebih sedikit dibandingkan waktu untuk input dan output. Berarti kalau dilihat untuk proses input output ini memakan waktu yang paling besar dalam sebuah sistem yang berjalan di dalam sistem operasi tersebut, ya. Jadi karena komputasinya sedikit, ya, yang lebih banyak itu waktunya justru di in dan out-nya. Nah, ini perlu atau membutuhkan satu bentuk manajemen tersendiri. Bagaimana untuk mengelola agar proses input dan output itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, sehingga untuk manajemen I/O ini menjadi komponen penting bagi sebuah sistem operasi. Karena pada saat itulah kita memasukkan sebuah perintah, dan pada saat itulah kita menunggu perintah tersebut diproses dan menghasilkan sebuah keluaran atau yang disebut dengan output. Nah, fungsi-fungsi dari sistem operasi untuk input-output diantaranya: 1. Penyanggahan atau yang dikenal dengan istilah buffering. Di sini fungsinya dari proses buffering adalah menampung data sementara dari atau ke perangkat I/O. Ya, jadi sifatnya hanya sementara di buffering ini. Pada saat data tersebut sudah tidak dibutuhkan atau mungkin sistem mati begitu, ya, maka data tersebut akan hilang. Kemudian yang kedua, penjadwalan atau yang dikenal dengan istilah scheduling. Di sini untuk scheduling sendiri adalah melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem agar lebih efisien. Nah, diharapkan dengan adanya scheduling ini
manajemen I/O yang memang besar kapasitasnya dan banyak prosesnya, itu bisa dibuatkan sebuah list schedule sehingga pada saat pemakaian I/O tersebut itu lebih optimal, lebih efisien. Nah, kemudian yang ketiga spooling. Meletakkan suatu program pada buffer agar setiap perangkat dapat mengaksesnya. Jadi kalau kita lihat meletakkan suatu program ini, buffer tadi kan tempatnya hanya menampung sementara ya. Nah, jadi pada saat proses I/O ini berjalan, ada suatu program yang diletakkan di buffer sehingga siapapun atau apapun perangkat yang akan menggunakan aplikasi atau program tersebut dapat langsung mengambilnya tanpa harus menunggu untuk diinputkan, seperti itu. Nah, jadi ada keuntungan juga adanya proses buffering di sini ya. Jadi selain menampung data sementara juga untuk meletakkan program-program yang nanti bisa dipergunakan oleh perangkat setiap saat tanpa harus menunggu. Selain proses penjadwalan atau scheduling tadi. Kalau penjadwalan atau scheduling ini memang perlu untuk dibuat mengingat banyaknya pekerjaan yang ada pada bagian proses input dan output. Nah, yang keempat, menyediakan driver perangkat yang sifatnya umum. Driver biasanya digunakan agar sistem operasi dapat memberikan perintah untuk operasi pada perangkat keras. I/O yang umum seperti optical drive, media penyimpanan sekunder, dan layar monitor. Nah, ini jadi menyediakan driver untuk perangkat yang sifatnya umum sehingga sangat memudahkan bagi perangkat apapun kalau sifatnya umum tidak usah install lagi karena sudah ada driver yang support di situ di dalamnya. Kemudian yang kelima, menyediakan driver perangkat yang khusus. Perangkat keras I/O tertentu seperti kartu suara, kartu grafis, dan motherboard. Nah, jadi selain menyediakan driver untuk yang perangkat sifatnya umum, juga menyediakan driver untuk perangkat yang sifatnya khusus. Jadi ini sudah komplit ya. Untuk paketannya itu dalam hal ini dia sudah menjadi pengatur scheduling untuk semua kegiatan yang ada di manajemen I/O. Kemudian yang kedua dia juga menyediakan buffer atau tempat persinggahan sementara ya. Kemudian juga menjadi tempat bagi suatu program tertentu ya agar perangkat bisa mengaksesnya tanpa harus menunggu, juga menyediakan driver yang sifatnya umum maupun khusus. Nah, berikut ini adalah tampilan dari Windows Device Manager. Kita perhatikan di sini adalah Drive Tools ya. Kemudian kita lihat untuk file itu isinya seperti ini. Nah, jadi untuk drive toolnya pada bagian disk PC kita klik kanan, kemudian kita pilih manage, maka nanti akan muncul computer management yang tampilannya seperti ini. Ya, nah di sini pada bagian computer management kita pilih device manager. Nah, untuk device manager sendiri nanti kalau diklik itu tampilannya seperti ini. Jadi di sini sudah berisi beberapa shortcut atau icon yang terkait dengan segala sesuatu tentang perangkat input dan output. Ya, jadi kalau ingin melihat device manager, diaktifkan dulu drive tools-nya, kemudian pada disk PC-nya kita klik kanan, kemudian kita pilih manage, nanti akan masuk ke computer management. Kalau sudah pada bagian computer management yang lokal tadi, itu kan nanti ada dua ya, ada storage juga, ini masuk manajemen memori yang kemarin. Nah, ini kita klik kanan yang bagian computer management lokal yang system tools ya. Nanti kita klik dan ini akan muncul device manajernya di sini. Kalau diperhatikan di sini ada gambar komputer ya. Kemudian ada juga gambar disk drive-nya. Kemudian room drive,
ya, ada juga network device, kemudian ada juga katakanlah sound, video. Ya, jadi kalau kita lihat memang device manager ini mengatur atau mengakomodir hal-hal yang terkait dengan input dan output, seperti itu. Nah, itu tadi untuk manajemen input dan output. Berikutnya kita masuk pada pembahasan sub materi berikutnya, yaitu komponen yang kelima, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas sendiri ini dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Contohnya seperti direktori, volume, dan lain-lain. Kita lihat kalau di direktori itu kan begitu diklik nanti ada sub-subnya lagi ya. Nah, ini menunjukkan struktur yang bersifat hierarkis di sini. Kemudian sistem operasi itu bertanggung jawab terhadap beberapa hal di manajemen berkas. Apa saja? Yang pertama adalah pembuatan dan penghapusan berkas. Itu menjadi tanggung jawab dari sistem operasi bagian manajemen berkas. Kemudian yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Karena rata-rata direktori ini adalah merupakan tempat untuk menampung berbagai macam berkas diantaranya. Kemudian yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Kemudian yang keempat, memetakan berkas ke secondary storage. Ya, jadi kalau kita lihat tidak hanya bertanggung jawab pada pembuatan dan penghapusan berkas maupun direktorinya, kemudian pada saat dilakukan manipulasi juga ada support di situ ya. Selain itu juga memetakan berkas ke secondary storage. Seandainya nanti pada penyimpanan utama ya, pada penyimpanan utama kita membutuhkan backup, maka di sini ada pemetaan. Kita tahu bahwa backup itu ada di secondary storage. Atau bisa saja tidak terjadi backup tapi memang disimpan di sana. Ya, jadi ada alasan-alasan tertentu kenapa berkas itu diletakkan tidak pada memori utama supaya tidak penuh, yang diambil itu hanya data-data yang dibutuhkan saja. Nah, kemudian yang berikutnya membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non volatile. Jadi tugas yang paling terakhir adalah membackup ya. Selain memetakan tadi ini mau disimpan di mana, seperti yang Bu Maya sampaikan tadi adalah melakukan backup berkas ke media penyimpanan yang sifatnya lebih permanen. Dengan tujuan supaya ketika nanti ada permasalahan pada manajemen berkas di sini untuk penyimpanan di secondary storage, mengingat karena secondary storage ini kadang-kadang juga ada kemungkinan untuk rusak, hilang dan sebagainya, maka di sini ada backup ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari manajemen disk, tampilan windownya di disk PC ya, seperti ini kita pilih file, kemudian disk PC. Nah, di sini ada device and drive. Kalau kita perhatikan ada drive C, drive D, drive E, dan ada backup di F. Nah, ini yang dimaksud tadi manajemen berkas ya, melakukan proses backup di sini. Nah, ini untuk gambaran dari manajemen berkas. Berikutnya untuk gambaran manajemen berkas yang lain adalah misalkan kita sudah membuka satu folder namanya modul sistem operasi ya. Begitu kita klik maka nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah alamat penyimpanan modul sistem operasi. Begitu diklik di bawahnya ini muncul name, size, type, dan date modified. Jadi ini adalah list file-file yang ada di dalam subfolder modul sistem operasi. Nah, ketika kita klik salah satu file, contohnya di sini yang dibuka adalah yang paling atas ya, ada cover and daftar isi
modul praktek sistem operasi properties ya. Kita klik kanan, kita aktifkan propertiesnya. Nah, di sini ada spesifikasi khususnya di general. Ini untuk nama filenya, kemudian tipe filenya adalah Word ya. Kemudian dibuka dengan Word juga, location-nya ada di sini, disebutkan direktorinya, ukuran size-nya juga ada di sini, size on disk-nya juga ada, dibuat pada tanggal berapa, dimodifikasi tanggal berapa, dan diaksesnya tanggal berapa. Untuk atributnya, sifatnya mau read only atau hidden. Ya. Nah, ini adalah gambaran dari manajemen berkas, di mana kita melihat berkas-berkas itu atau file-file itu yang memang sama, katakanlah punya kepentingan yang sama, itu dijadikan satu. Penting ya bagi kita untuk membuat manajemen penyimpanan data seperti itu supaya lebih memudahkan juga, khususnya pada saat pencarian data. Nah, itu tadi penjelasan dari manajemen berkas. Untuk selanjutnya, kita masuk pada sistem proteksi. Proteksi ini mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Saya ulangi sekali lagi, proteksi ini mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi sendiri ini harus memiliki spesifikasi, di antaranya 1. Membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Kemudian yang kedua, specify the controls to be imposed. Menetapkan sistem pengaturan yang digunakan. Yang ketiga, provide a means of enforcement, menyiapkan alat yang digunakan. Nah, jadi untuk mekanisme proteksi ini ada beberapa yang harus dilihat. Yang pertama, bisa membedakan antara user atau pengguna yang sudah diberi izin dan yang tidak. Yang kedua, menetapkan sistem pengaturan, ada kesepakatan yang mau dipakai yang mana. Kemudian yang ketiga, menyiapkan alat yang nanti akan dipergunakan untuk proteksi. Karena semua ini digunakan untuk mengontrol akses ya. Apakah yang dilakukan oleh program yang selama ini masuk, atau oleh perangkat seperti prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya itu sudah betul atau belum. Ya, karena jangan sampai orang-orang yang tidak punya hak akses bisa masuk dan menggunakan sumber daya tersebut sesuai keinginan mereka tanpa ada protokol yang akan melakukan controlling seperti itu. Nah, kalau kita lihat, kita masuk ke kontrol panel di sini. Ini sebagai contoh saja untuk gambaran manajemen sistem proteksi ya. Nah, di sini kita lihat kontrol panel, begitu diklik, kemudian kita pilih yang user accounts ya. Nanti kalau sudah akan muncul gambaran seperti ini. Nah, untuk user account sendiri ini untuk mengatur account atau tanda masuk atau pemberian hak akses kepada orang-orang yang berhak dan bisa membuka sistem. Ya, jadi di sini untuk tasnya atau tugasnya itu ada change an account, create a new account, dan change the way user log on or off. Jadi ini mengubah akun, membuat akun baru untuk tugas-tugasnya ya, mengubah cara user itu melakukan log on atau log off seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa user yang sudah memakai atau menggunakan komputer, itu juga bisa terdata di sini, siapa saja dan hak aksesnya itu sampai di mana. Nah, ini adalah yang bisa kita lihat dari pengaturan komponen yang sifatnya sistem proteksi. Jadi dia betul-betul mengatur
bagaimana orang-orang yang memang betul-betul punya hak akses itu bisa mengakses dan sampai di mana batasannya. Sedangkan orang-orang yang tidak punya hak akses ya tidak akan diberikan hak akses untuk masuk ke sistem seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat tentang user account types ya. Di sini ada sebuah tabel di mana ada batasan untuk komputer administrator dan limited. Ya. Nah, di sini nanti kita tinggal diberikan centang. Kalau kita sudah memberikan tanda centang di sini, berarti nanti akan dibaca oleh sistem proteksi dan itu yang akan diikuti. Sebagai contoh, untuk bagian isian tabel ini, install programs and hardware. Yang melakukan proses install software dan hardware itu adalah administratornya. Kemudian, make system wide change, ya, mengubah luasan atau batasan dari sistem. Ini juga hak dari komputer administrator. Kemudian access and read all non-private file. Jadi dia punya hak untuk mengakses dan membaca semua file yang sifatnya tidak private. Kemudian create and delete user account, membuat dan menghapus akunnya. Kemudian change other people's account, mengubah akun dari orang lain. Dan change your own account name or type, dan mengubah nama akun sendiri termasuk tipenya. Kemudian change your own picture, mengubah gambar. Nah, untuk mengubah gambar ini juga ada limited di sini, ada batasan. Dan create, change or remove your own password. Jadi membuat, mengubah atau menghapus passwordnya sendiri. Ini adalah tugas dari komputer administrator dan juga ada limited ya, ada orang-orang tertentu yang bisa melakukan pengubahan gambar, mengubah user account sendiri seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari sistem proteksi. Kita mencoba melihat ya. Nah, kemudian di sini juga ada fasilitas Help and Support Center untuk Windows XP Professional. Jadi kalau nanti tampilan Windows 10 misalkan itu juga kurang lebih seperti ini tapi lebih komplit lagi ya. Kemudian di sini kita lihat pembagiannya untuk kontrol panel itu isinya ada ini ya, appearance of and teams, network and internet connection, add or remove program, sound, speed and audio device, performance and maintenance, printer and other. Kemudian user account, date time, accessibility, dan security center. Ini isian dari kontrol panel. Nah, di sini untuk user account and password juga bisa ya. Jadi khusus untuk user account and password ini sudah ada sub-sub menunya juga untuk sistem proteksi. Ada turn the guest account on or off. Kemudian ini mengubah akun tamu. Ada add a new user to the computer, menambahkan user baru. Kemudian change the group user belong, mengubah grup. Turn fast user switching. Jadi mengubah switch user yang pertama, change user password, mengubah user password. Kemudian have the computer member your password. Jadi memberikan password kepada anggota yang akan masuk ya. Jadi di sini ini bisa diubah di fasilitas Help and Support Center. Baiklah, itu tadi untuk komponen sistem proteksi. Nah, berikutnya kita lanjutkan untuk manajemen jaringan. Pada manajemen jaringan, dukungan terhadap komunikasi data antar perangkat komputer itu sangat mutlak diperlukan. Pada model sistem terdistribusi, jaringan komputer peer-to-peer ataupun client server
Sistem operasi berfungsi untuk mengatur model komunikasi antar komputer dan komunikasi antar device jaringan. Jaringan komputer sendiri menyediakan akses bagi pengguna ke bermacam sumber daya sistem pada jaringan. Akses tersebut akan menyebabkan computation speed up, yaitu proses komputasi yang semakin cepat. Padahal kalau kita lihat proses komputasi sendiri itu ukurannya lebih sedikit dibandingkan proses input dan output. Dan ini dilakukan lebih cepat, berarti waktu juga akan lebih banyak nanti ya yang tersisa ataupun tempat. Kemudian yang kedua, increase data availability, peningkatan ketersediaan data. Dengan akses komputasi yang semakin cepat menyebabkan ketersediaan data juga meningkat, dan yang terakhir enhance reliability, yaitu peningkatan kemampuan. Nah, ini yang bisa didapat ya, karena jaringan komputer menyediakan akses bagi user ke berbagai macam sumber daya sistem yang ada di dalam jaringan. Efeknya bisa menyebabkan 3 hal ini. Nah, kalau kita lihat memang untuk jaringan ini sangat membantu sekali karena sistem operasi ini bisa berfungsi untuk mengatur model komunikasi dalam style atau gaya apapun ya, antara komputer dan komunikasi antar device jaringan. Ini dari manajemen jaringan. Berikutnya yang ke-8 yaitu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori dan clock sendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi dan menyediakan akses ke pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin, yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Nah, ini yang kita lihat dari sistem terdistribusi, di mana ada sekumpulan prosesor, tapi prosesor ini memiliki memori dan clock tersendiri dan tidak melakukan pembagian. Ya. Nah, kemudian prosesor tersebut juga terhubung melalui jaringan komunikasi dan menyediakan akses ke user ke berbagai macam sumber daya yang ada di dalam sistem. Ya, ini yang terlihat pada sistem terdistribusi. Nah, perbedaan sistem operasi jaringan dan sistem operasi terdistribusi apa? Yang pertama, tiap komputer itu memiliki sistem operasi sendiri. Kalau sistem operasi jaringan kan ada satu server khusus. Nah, di sini. Nah, kalau OS ini yang terdistribusi ini tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Kemudian tiap komputer memiliki file sendiri di mana data disimpan. Ya, kemudian yang ketiga, sistem operasi masing-masing komputer itu dapat saja berbeda. Mungkin yang satu itu pakainya Windows 7, ada yang pakai Windows 10, ada yang pakai Windows XP. Ya, jadi dilihat itu meskipun terhubung tapi OS-nya berbeda-beda. Kemudian file system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Ya, ini tadi perbedaan antara OS jaringan dan OS terdistribusi. Nah, kalau kita lihat dari gambar network connection, ini begitu kita klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih local area connection properties, ya, di sini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ke TCP IP-nya. Ya, di sini kita klik untuk TCP IP, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa
memasukkan IP address, subnet mask, default gateway-nya, ya, private DNS server dan alternate DNS servernya supaya bisa melakukan koneksi. Nah, jadi kita ada gambaran bahwa sebuah sistem operasi jaringan dengan yang terdistribusi itu ada perbedaannya. Ya, kalau untuk yang jaringan biasanya kan sama ya untuk sistem operasinya, tapi kalau terdistribusi ini bisa berbeda-beda. Kemudian tadi juga tiap komputer itu memiliki file tersendiri, sendiri-sendiri di mana datanya disimpan. Kalau jaringan ya enggak, penyimpanannya ya di server seperti itu. Kemudian sistem operasi masing-masing komputer bisa berbeda dan menggunakan dukungan dari NFS. Nah, kemudian yang berikutnya ada Command Interpreter System. Command Interpreter System adalah sistem operasi yang menunggu instruksi dari user atau yang dikenal dengan istilah command drift. Program yang dapat membaca instruksi dan mengartikan control statement berdasarkan masukan dari user umumnya disebut control card interpreter atau command line interpreter. Pada sistem Unix sering disebut juga shell atau konsol. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O device yang sudah ada. Contohnya adalah CLI atau Command Line Interpreter, Windows GUI dengan klik drag and drop, pen base atau touch, dan lain-lain. Nah, itu tadi materi dari komponen sistem operasi. Untuk selanjutnya, seperti biasa pada akhir materi, Bu Maya selalu memberikan sedikit kuis. Tujuan diberikannya kuis ini supaya kita bisa melihat seberapa jauh pemahaman Anda terhadap materi yang sudah diberikan. Untuk kuis kali ini ada 5 pertanyaan, bisa coba dijawab ya. Sebutkan perbedaan OS jaringan dan OS terdistribusi. Kemudian yang kedua, apakah sistem terdistribusi itu? Yang ketiga, apakah berkas dalam manajemen berkas? Yang keempat, sebutkan 3 komponen dari sistem operasi. Kelima, apakah deadlock itu? Nah, silakan dicoba dijawab untuk pertanyaan kuis ini sehingga bisa menjadi acuan ya nanti kita melihat apakah penjelasan yang diberikan ini bisa diterima dengan baik atau tidak. Baiklah, kira-kira itu dulu untuk pertemuan pada kali ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.